Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kita boleh jumpa lagi dalam perenungan hari ini. Mari bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sepanjang malam kami dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kami bangun sehat dan kuat diberkati Tuhan. Memulai kehidupan kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya dimampukan dengan kuasa Roh Kudus. Firman ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami sedia mendengarnya. Minta ampun dosa kami, dan kiranya persekutuan ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kejadian 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan kemurungan akan menguasai hidup orang berdosa, apalagi jika ia memikirkan berbagai akibat perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bacaan hari ini menyebutkan bahwa pembunuhan Kain terhadap adiknya memberi contoh tentang kemarahan yang tidak terkendali yang berakibat pada dosa. Dan akibatnya Kain harus diasingkan dari masyarakat, dari bangsa, dengan menjadi seorang pengembara atau kaum nomaden. Oleh karenanya, orang yang diasingkan biasanya ditakuti oleh orang lain. Dalam perjalanan hidupnya, sekalipun ia tidak dibunuh, tetapi Kain merasa tertekan oleh belenggu dosa, kesalahan, dan hukuman yang selalu membayang-bayanginya. Kain membayangkan berbagai musuh kejam akan membunuhnya sebagai pembalasan atas kejahatannya. Kain memohon belas kasihan Tuhan agar hukumannya diringankan, karena beban dosa itu lebih berat daripada kemampuannya. Akibat dosa, Kain terusir dari komunitasnya. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada Kain. Ayat 15b, kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, seringkali mengalami ketidakberdayaan, kehancuran, karena merasa tertekan akibat dari perbuatan dosa, karena berada di luar lingkaran penjagaan Tuhan. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan, sambil bersedia untuk menerima akibat dari perbuatan dosa, dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, berilah kami roh keberanian untuk mengatakan yang benar dan melakukannya. Tolong kami
supaya selalu ada dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Selamatlah segala perjalanan kami. Sukses selalu usaha, kerja, pendidikan, cita-cita yang hendak kami raih. Sehat-sehatkan kami semua bersama seisi keluarga, anak-anak, suami istri, dan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, di rumah masing-masing. Kiranya pertolongan kesembuhan dari Tuhan nyata ajaib di hidup mereka. Yang bergumul, berduka cita, kehilangan orang yang dicintai, Tuhan memberikan penghiburan sejati. Pergumulan ekonomi keluarga, kehilangan kekurangan kasih dalam keluarga, pekerjaan, jodoh, pergumulan apapun, Tuhan kami menyerahkan kepadamu, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terimalah berkat, diberkatilah kita sekalian oleh Allah Bapa, Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mohon bantuannya like dan subscribe.